Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Ustaz mau bertanya, ini ada seorang janda, anak dua, menikah dengan laki-laki bujang. Kemudian dari pernikahan ini memiliki dua anak laki-laki. Nah, dan pada saat sebelum pernikahan itu sama-sama belum memiliki harta sama sekali. Berjalannya waktu, akhirnya memiliki harta dan si suami meninggal. Kemudian si istri menikah kembali. Nah, itu status hukum warisnya seperti apa, Ustaz? Dari anak yang pertama sebelum menikah dan setelah anak dan anak berikut yang kedua setelah menikah, Ustaz. Dari yang itu suami itu begitu, Ustaz. Insya Allah jelas bisa ditangkap. Jadi suami nggak punya anak, masih bujangan, menikahi janda, jandanya punya dua anak. Maka dua anak yang dimiliki si janda ini itu bukan ahli waris dari si suami. Jadi dia nggak dapat warisan. Si suami tadi juga bukan walinya dari si dua anak tadi. Walaupun setelah nikah dan kemudian dukhul dengan ibunya, si anak perempuan dari ibunya tadi itu statusnya sebagai mahram. Mahramnya si bapak tiri tadi, tetapi bukan ahli waris. Yang mewarisi kalau begitu ya berarti tinggal si istri dan dua anak lelaki dari si suami tadi. Tinggal dibagi saja. Insyaallah begitu. Nggih. Mudahan jelas. Bisa difahami nggih? Bisa, Pak, tapi ada lanjutan sedikit, Ustaz. Kemudian kan dia menikah lagi, Ustaz. Dengan sama nggak dapat bujangan lagi. Pemuda lagi misalnya. Dan hasil pernikahan yang ketiga ini, bisa dibilang ketiga ini, tidak memiliki anak, Ustaz. Kemudian si istri meninggal. Itu seperti apa? Yang pertama tadi harus diselesaikan dulu si harta suami yang meninggal pertama tadi. Itu sudah harus clear dibagi ke anaknya dan kepada istri tadi. Istri dapat berapa itu? Karena si suami punya anak, 1/8 kan? 8 saja. Jadi 1/8 dari harta si suami tadi itu diberikan si istri. 7/8-nya itu berarti milik si anak lelaki. Anda sudah kasihkan itu sudah. Jadi jangan kemudian si istri tadi itu mengambil semua. Tapi 1/8 itu miliknya si istri itu dari harta murni si suami loh ya. Karena tadi awal menikah kan nggak punya harta. Jadi kalau dalam pernikahan itu mereka memisahkan kekayaan kan mudah. Jadi si suami ini hartanya berapa, 1/8-nya jadi milik si istri, sisanya milik si anak. Itu sudah harus dipisah. Kadang itu kan anaknya nggak ngerti, masih kecil ya. Akhirnya dipakai aja semua oleh ibunya. Itu termakan harta anak yatim tadi kalau anaknya masih kecil. Harusnya dibikin terpisah. Ini loh bagian dari bapak tadi untuk si anak. Pisahkan, kalau itu disimpan, pisahkan. Bagusnya diputar ya supaya nggak habis nanti. Diputar ke bisnis yang menguntungkan. Nah 1/8 tadi kan miliknya istri dan hartanya istri sendiri. Ketika istri meninggal, si suami kedua itu ketiga tadi itu mewarisi. Ya, mewarisi dari si istri tadi. Harta suami yang meninggal sebelumnya nggak ada urusan, itu sudah miliknya si anak, anaknya si suami tadi.
Jadi dia dapat si istri tadi dapat 1/8 dari warisan ditambah hartanya dia sendiri, itulah harta yang diwariskan. Diwariskan ke siapa? Karena dia punya anak, maka si suami itu dapatnya cuma 1/4 saja. Cuma 1/4. Anak laki-laki tadi dengan anak perempuan yang bawaan suami pertama itu jadi asobahnya. Jadi 1/4 dari harta ibunya itu berikan ke suami ketiga, sisanya 3/4 itu jadi milik asobah. Anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 2, berarti 2 yang laki-laki kalikan 2, 4. 4 tambah 2, 6. Bagi 6 itu. Yang 3/4-nya dibagi 6. Jadi si anak laki-laki dapat 2/6 kali 3/4. 2/6 kali 3/4. 6/24 anak laki-lakinya. 6/24 itu jadi 1/4 juga si anak laki-laki. Sedangkan anak perempuannya nanti dapat separuhnya, 1/8. Jadi suami dapat 1/4, anak laki-laki masing-masing dapat 1/4, si anak perempuan dapat 1/8. Begitu. Insya Allah begitu. Tapi itu dari harta istri saja. Baik, syukur Ustaz. Nggih, afwan.